Direktur Eksekutif Blambangan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua KSM Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Blambangan, para dokter spesialis jantung serta perawat dan juga tim kardiovaskular atau LAROS RSUD Blambangan, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa Stikes, dosen Stikes, teman-teman LAROS yang luar biasa. Serta teman-teman semua, acara hari ini tidak mungkin terjadi. Persiapannya nggak terlalu panjang, tapi teamwork yang cukup baik dari RSUD Blambangan, khususnya LAROS dengan tim Stikes, akhirnya membuat itu semua terjadi dalam waktu kurang dari sebulan, mungkin kurang sekitar seminggu lebih ya persiapannya. Alhamdulillah. Dan tujuan dari acara Hari Jantung ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap kesehatan jantung. Karena sebenarnya lebih baik untuk kita mencegah daripada kita mengobati. Karena kalau udah sakit itu sudah repot, sudah berat. Dan sakit jantung mungkin adik-adik bisa bilang di sini ya. Adik-adik ini adalah macam tenaga kesehatan yang akan melayani pasien apapun. Jadi mulai dari kita kesadaran ini juga harus ada supaya teman-teman yang ada di sini, baik dokter, perawat, itu nantinya akan menjadi garda terdepan untuk melaksanakan tugas preventif atau pencegahan. Jadi kita akan lebih memahami, hari ini kita belajar lebih memahami lagi tentang jantung dan kemudian akhirnya kita bisa memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar kita khususnya, terus kemudian pada masyarakat juga secara luas. Nanti kita akan ada acara pelatihan BLS, Basic Life Support, yang untuk orang awam pun sebenarnya harusnya penting, apalagi untuk kita yang mahasiswa kesehatan ya, perawat di sini. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman nanti paham. Kita juga akan membahas sedikit tentang kegawatan di jantung yang paling sering adalah ACS yang sering menyebabkan kematian paling tinggi di dunia. Jadi nanti mohon disimak baik-baik. Ini bukan sekedar teman-teman itu disuruh sama dosennya ngumpul di sini enggak, tapi pulang dari sini bawa manfaat yang cukup banyak, khususnya pelajaran tentang kegawatan di jantung dan BLS. Dari saya lihat di belakang tadi anak-anak malah cuma koplok-koplok wing, dan ini sudah penting. Perlu disadari bahwa salah satunya adalah jantung itu adalah organ. Kalau kita sudah katakan, tentu sekalian, kami sudah katakan beberapa kali yang pernah kita sampaikan bahwa manajemen hati itu penting dan sudah kita rilis di kurang waktu itu antara hati, otot, otak adalah suatu hal sinergi dan tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah untuk menjaga penyakit jantung adalah otot dan olahraga. Oleh karena itu di sini kami Dr. Nelly terbiasa kami menyediakan lapangan tenis nanti monggo. Jadi nanti mahasiswa dan dosen kita wajibkan olahraga menjadi hal yang tetap harus dilakukan. Jadi ada voli, ada tangkis, ada pingpong, ada tenis. Saudara sekalian dan dari narasumber hari ini kami atas nama pimpinan dalam hal ini bersama ini sebenarnya yang punya gawe ini adalah masing gerai dan kemudian tim ini luar biasa tim dan ini mudah-mudahan menjadi samping amal nanti satu kali itu nanti ke depan kita masih terus ada kita sinergi ya karena untuk kepentingan mahasiswa dan khususnya dan tidak masyarakat pada umumnya. Kami akan nanti mengundang dan mungkin bentuknya adalah bilang umum atau talkshow atau seminar atau pelatihan. Dan kami tadi sama Mas Hendra, makanya Mas Hendra, betul sekarang untuk tim BDRS atau tim ganda. Nanti kita bersama-sama antara Stikes dan dari tim yang ada tim dari apa? Yang LAROS dari LAROS di rumah sakit. Kita bantu. Bayangkan Bu Nelly, kita hampir setiap tahun kita ada pelatihan BPJS, bantuan hampir 200 setiap tahun. Daripada kita harus menggabung Jakarta, Semarang, dan Surabaya, kalau kita punya sendiri kan luar biasa. Karena nanti kita bantu nanti
itu harus ada SK dari Kemenkes dan Menkumham. Dan nanti ada ahli jantungnya 3 loh, yang lain yang sudah dilambangkan. Dan tambah lagi tentunya yang sudah mengikuti semua. Dan insya Allah tentunya sudah anak-anak saya semua ya. Itu rasanya juga dari satu happy. Nah ini kan harus kita lakukan ilmu yang ada. Dan ini kami harapkan kalau sudah itu makanya harus kita amalkan. Luar biasa. Begitu kalian FI, kalau segera Anda punya ilmu nanti di apa namanya di apakah pada mahasiswa pada khususnya dan masa umumnya, insya Allah kalau kita punya hal sepertinya Allah akan memberi dan akan mendapat satu balasan yang luar biasa. Apakah benar ini? Jantung sehat, tubuh kuat, hidup nikmat, luar biasa. Ya, satu, alhamdulillah. Baik, karena tadi moderator sudah memperkenalkan saya, kurang abdul kalau saya nggak memperkenalkan tim saya. Mohon izin kami dari tim Laros, ya, Lari Kardiovaskular RSUD Blambangan. Di sini ada senior-senior kita dari tim struktural, ada BI, Bu Panca, barangkali ada Pak Bayu, tadi Bu Emi, Bu Sudari, terima kasih Bu supportnya. Beliau ini yang mensupport kita. Dan ada tim Laros, teman-teman, tepuk tangan ya. Jadi kita membawa semua spesial untuk Sikes Banyuwangi dan teman-teman sekalian ya. Jadi mulai dari 3 Sri Kandi Pujiolo ya, ada Dokter Neri, Dokter Rika dan Dokter Kia. Nah, insya Allah lagi hit di Banyuwangi. Dan teman-teman mulai dari depan, dari poli jantung, dari ruang ICU, dan dari ruang kateterisasi. Nah ini ada semua. Nanti teman-teman kalau main di RSUD Blambangan pasti menjumpai rekan-rekan sekalian. Nah, saya kira itu rekan-rekan. Jadi ucapan adalah doa. Tadi ya, kalau jantung kita sehat, pasti tubuh kita kuat, hidup kita nikmat. Nah, itu teman-teman. Jadi ini hari Jumat, ya semua hari baik, tapi insya Allah tambah berkah kalau hari Jumat. Kenapa saya bicara coronary syndrome? Karena coronary syndrome penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian, masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Jadi dan untuk penyakit jantung yang paling kita takuti adalah penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena kita berpacu dengan waktu. Ya, jadi nanti teman-teman yang ada di sini begitu lulus akan bekerja mungkin di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Mungkin kalau di rumah sakit nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena kita timnya full, ada perawat, ada dokter spesialis dengan alat-alat yang cukup. Nah, pada saat orang sakit jantung atau serangan jantung, dia nggak milih tempat pada saat serangan. Dia bisa datang ke rumah kita, karena tahu kita tenaga kesehatan, datang ke bertanya, minta tolong apa. Nah, maka dari itu teman-teman sebagai tenaga kesehatan harus tahu. Kita nggak perlu terlalu jadi yang paling ahli karena itu hanya dokter jantung, tapi setidaknya kita bisa mengenali apa itu penyakit jantung koroner. Jadi bisa tahu bahwa ini adalah suatu serangan jantung, ya. Oke, slide next. Nah, sekarang sebelum kita bicara jauh tentang akut coronary syndrome atau serangan jantung, kita tahu dulu definisinya. Sindroma itu adalah kumpulan gejala, ya kan? Jadi adalah kumpulan kondisi atau gejala yang disebabkan karena aliran darah atau jantungnya berkurang atau terhenti, ya, terjadi penyumbatan atau terjadi alirannya melambat atau menjadi sedikit suplai ke otot jantung. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan terjadinya aliran darah ke otot jantung ini kita sebut dengan akut coronary syndrome atau SKA kalau dalam bahasa Indonesia, sindroma koroner akut. Harus tahu diri karena kita sudah sakit, ya asinnya garamnya dikurangi, manis juga dikurangi, santan boleh tapi sekali-sekali, nggak bisa lagi dikonsumsi setiap hari. Misalnya kayak lebaran ada yang makan ketupat, boleh dicicip, akan berbeda diterimanya dengan pada saat kita bicara nggak boleh nggak boleh santan, nggak boleh minyak, nggak akan datang lagi ke kita. Tapi kalau kita bilang gitu kan pelan-pelan kita masukin, nanti ya boleh, tapi cuma sedikit. Jadi makanan olahraga itu kita sampaikan pelan-pelan, ya. Nah ini yang nggak bisa ya, usia, jenis kelamin, sampai dengan keluarga ini nggak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kalau disebutnya riwayat keluarga, diingatkan
Kalau udah ada warisannya, berarti kita harus hidup jauh lebih sehat lagi. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bisa melakukan bantuan hidup dasar, apalagi kita sebagai tenaga kesehatan. Ya, jangan melarikan diri, jangan diam-diam aja, jangan telepon ambulan. Ya benar telepon ambulan, tapi apa yang harus Anda lakukan dulu untuk menyelamatkan pasien ini sangat penting. Next. Nah, bantuan hidup dasar seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini adalah penanganan awal pada pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas dan sumbatan jalan nafas. Kenapa sih sangat penting saya sebutkan tadi? Kalau kita menunggu ambulans datang, pasien ini yang henti jantung, apa sih yang terjadi pada jantung yang berhenti? Jantung fungsinya apa? Nah, kalau jantungnya berhenti, apa yang terjadi? Aliran darah ke seluruh tubuh berhenti, terutama otak. Nah, kalau kita menunda sekian menit untuk menunggu ambulans datang, makin nanti otaknya, makin sedikit kesempatan untuk hidup. Tidak hanya di otak, ke ginjal, ke paru, ke semua tubuh. Ya. Jadi seandainya pasien ini pun bertahan hidup dari sekian waktu aliran darah otaknya berkurang, otaknya juga akan jelek, akan menimbulkan swell neurologis. Jadi entah dia jadi vegetatif kondisinya hidup tapi tidak bisa apa-apa gitu. Seandainya bisa bertahan hidup, tapi kemungkinan untuk bisa bertahan hidup lebih kecil lagi kalau kita tidak melakukan sesuatu. Tujuan dari kompresi ini menekan jantung, membantu jantung untuk memompa darah. Ya, jadi tujuannya itu supaya ada aliran darah ke otak, supaya ada aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi jangan pilih-pilih, formalitas saja jangan. Ya. Terus pastikan bisa ke semula. Kenapa? Memberi kesempatan darah supaya masuk ke jantung. Kita tekan. Kita tekan supaya darahnya ngalir, kita kasih kesempatan kembali supaya darah masuk ke jantung. Jadi jangan gini-gini terus, kasih kembali dulu. Izin dokter, laporan. Oh iya. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Jadi cepat ya. Next. Ini ya posisinya. Jadi kekuatannya pakai kekuatan bahu, bukan kekuatan tangan supaya tidak capek. Next. Ini pemberian nafas buatan bagaimana? Jadi pemberiannya rumusnya 30. Kalau satu tenaga penolong, rumusnya 30 kita kompresi 2 kali kasih pernafasan buatan. Kalau 2 tenaga penolong bisa pernafasan buatannya bisa 1 kali, 15 1 kali. Psikologi diri dan perawatan. Sebelumnya terima kasih untuk merefresh tentang perjantungan ini, dimana kalau menurut saya jangan suka ya dokter, jadi saya kurang suka. Tapi ini benar-benar luar biasa untuk merefresh materi tentang jantung. Dokter, saya ingin menanyakan, saya sendiri orang Indonesia dengan ciri khas selalu menolak ada tanda-tanda di dalam diri saya atau keluarga saya bahwa perlu nih saya harus self protection dan harus memeriksakan diri saya tentang kondisi jantung saya itu bagaimana. Nah, biasanya ciri khas orang Indonesia itu sendiri ketika Anda sudah sakit gitu ya, tidak sadar baru kita melakukan pemeriksaan. Bagaimana sih upaya kita sendiri supaya kita itu langsung melakukan pemeriksaan jantung sedini mungkin tanpa belum ada gejala apa-apa. Terima kasih, itu saja dari saya. Liver boleh ditambahkan EKG, dan kalau yang di atas umur 40 memang disarankan sih treadmill ya. Kalau untuk jantung kita EKG dan treadmill, apalagi kalau kita punya faktor risiko misalkan perokok, terus kemudian atau enggak bekerja bersama para perokok. Ini juga ini yang mungkin teman-teman merasa kok aku nggak merokok kok aman. Kita tingkatkan itu
bulan Juli atau bulan Agustus ya kita punya dalam 1 bulan itu kita punya pasien 3 yang ternyata setelah ditanya tidak merokok dan darah tinggi tidak kencing manis. Tapi ada yang saya rujuk untuk kompleks PCI jadi pasarnya banyak jadi harus kita rujuk ada yang kita pasang 2 dan mereka bukan perokok bukan tidak punya diabetes dan tidak darah tinggi. Setelah kita tanya ternyata setiap hari Jumat dia rutin ngaji. Nah, waktu saat ngaji di dalam rumah itu kan pada rokok semua. Karena katanya kalau yasinan dan taruh rokok di tengah-tengahnya nggak ada yang mau datang kayak gitu. Jadi akhirnya dia tidak merokok tapi menghisap asap rokok yang ada di ruangan itu. Nah, kemudian yang lainnya lagi itu adalah dia buruh pabrik. Mereka punya ruangan makan siang istirahat. Pada saat makan siang dia makan terus kemudian merokok orang-orang di situ dan dia tetap ada di situ. Bahkan tidak sedikit ibu rumah tangga yang tidak merokok, tidak ada tinggi, tapi setiap sore kebiasaannya adalah menemani suaminya minum kopi dan sambil ngemil, terus chit-chat ya. Suami istri kan suka ngobrol sore santai. Dia dari sampingnya dan itu dilakukan tiap hari. Akhirnya yang pasangin istrinya. Ya, jadi edukasi seperti ini itu penting. Ya. Jadi kita jangan merasa aman kalau kita nggak merokok, tapi kita temanannya sama yang merokok. Bukan berarti yang merokok nggak boleh menikah ya. Ya jadi itu yang penting adalah kita sering cek rutin ya untuk yang plus kalau yang punya warisan itu harus ada tambahan. 2, 1 tuh 2, 3 nah lihat itu kan dia balik ke dalam kemudian dibiarkan kembali baru bisa dipencet lagi jangan tekan ke bawah jadi dia tak ada recoil-nya atau kembalinya ya gitu oke kita ulang lagi ya 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5
2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kalau kita tenaga terlatih, habis 1, 2, 3, 4, 6, kita beri nafas. Tapi kalau tidak terlatih gimana? Gak usah pusing, pijat aja sampai kita capek. Pijat terus sampai capek, atau pijat sampai pasiennya menjadi sadar. Harus optimis dong ya, sampai pasiennya sadar atau sampai ada bantuan kita. Kemudian diangkat dia recoil, kemudian coba lagi. Sekarang gantian yang nomor satunya. Oke, kita hitung mundur ya, siap? Oh no, ini. Jadi ada puting payudara, buat satu garis. Ya. Ya. Oke. Ya. Enakan posisinya dulu ya. Kalau kurang mundur dikit. Enakan. Pokoknya ininya dijatuhin, ininya lurus ya. Nah, kayak gitu. Tapi kurang dalam ya nanti ya. Oke. Kita sekuat mungkin dalam, balik, gitu ya. 3, ikuti ketukan saya. 3, 2, 1. Satunya mau berikan Bapak untuk memberikan juga. Oke, boleh berfoto bersama terlebih dahulu dengan
dengan semua pemateri. Ini untuk yang penanya teraktif ya, monggo bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kesorot terus wajah gua.